harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman. Untuk itu kita akan membuka Alkitab pada Kisah Para Rasul 20, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa melalui nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami memanjatkan puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa, pada malam ini Tuhan, dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan Tuhan, Tuhan Yesus, biarlah firman yang akan kami baca dapat tertanam dalam hati kami masing-masing dan menjadi suluh dalam kehidupan kami, baik secara pribadi dalam keluarga maupun di mana kami berada. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Yesus, haleluya, amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai yang ke-12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena itu ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara. Sambil fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar semua di hari ini? Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Hari ini judul dalam bacaan kita pada Sabda Bina Umat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai yang ke-12 diberi judul Perpisahan yang Menghibur. Kata perpisahan merupakan momen yang mengharukan. Mengapa? Itu karena kemungkinan kita tidak akan bertemu kembali. Kalaupun bertemu, mungkin dalam jangka waktu yang lama. Banyak penyebab seseorang harus berpisah, seperti mutasi pekerjaan, pindah tempat tinggal, masa kontrak bekerja telah selesai, dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, sebagai penjelasan Alkitab, Kisah Para Rasul 20 ini adalah bagian kitab Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen yang ditulis oleh Dr. Lukas, seorang Kristen yang merupakan teman seperjalanan Rasul Paulus. Kita ketahui bahwa Paulus adalah rasul yang akan melakukan perjalanan selama pelayanannya.
baik perjalanan untuk memberitakan Injil, mendirikan jemaat baru, maupun mengunjungi jemaat-jemaat yang ia dirikan sebagai bentuk pengembalaannya. Ia berkeliling ke sekitar Yerusalem, Asia Timur, Asia Kecil, hingga sebagian kecil Eropa. Pada ayat yang ke-6, di mana Paulus menetap selama beberapa hari di Troas sebelum ia kemudian meninggalkan Asia menuju Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca tadi, yang ke-7 sampai 12 dimulai ketika Paulus dan rekan-rekan dalam perjalanan terakhir menuju Yerusalem, ia berhenti di Troas selama 7 hari. Dan pada hari pertama dalam minggu itu, hari Minggu pada waktu itu, Rasul Paulus berkumpul bersama jemaat di sana untuk memecahkan roti. Dan Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam di ruang atas tempat mereka berkumpul dan dinyalakan banyak lampu. Di dalam bacaan ini ada yang menarik, yaitu tentang seorang pemuda yang bernama Eutikus. Eutikus adalah pemuda Kristen di Troas. Pada abad pertama Masehi yang disebut dalam Perjanjian Baru, bagian dari Alkitab Kristen, nama Eutikus berarti beruntung. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih, kisah tentang Eutikus, seorang pemuda yang tengah asik mengikuti perkumpulan jemaat Kristen. Dia duduk di jendela ruang lantai 3. Dia mengikuti juga akan khotbah atau pembicaraan oleh Paulus pada waktu itu. Karena Paulus lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta adik-adik yang terkasih, pernahkah saudara-saudara mengantuk? Dan saat ibadah berlangsung, secara jujur jawabnya pasti pernah. Atau mungkin bukan hanya sekali atau 2 kali kita mengantuk, tapi hampir di setiap ibadah kita diserang oleh rasa kantuk yang demikian hebatnya. Apalagi yang dialami oleh Eutikus yang mengikuti pembicaraan Paulus sampai pada subuhnya. Mungkin karena kecapean, akhirnya dia merasa ngantuk. Akhirnya di saat dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah, dan ketika diangkat orang ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapkannya dan berkata, "Jangan ribut, ia masih hidup." Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih, mengapa Paulus begitu yakin bahwa Eutikus masih hidup, sedangkan dia jatuh dari lantai ketiga dan didapati sudah meninggal? Dalam hal ini, Paulus tidak asal bicara ataupun berhalusinasi, karena imanlah yang membuat Paulus merasa yakin bahwa pemuda itu hidup dan dapat dibangkitkan lagi. Kata Paulus, ia masih hidup, adalah ungkapan iman Paulus. Iman sanggup menentang alam logika manusia. Dengan iman, Paulus percaya meski segala sesuatunya belum terlihat secara kasat mata. Terbukti pemuda itu, Eutikus, bangkit kembali. Itu bukan karena kehebatan Paulus, tapi karena iman yang bekerja di dalam. Karena ada tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan setelah Paulus kembali ke ruangan atas, kemudian dia melanjutkan pembicaraan atau berkhotbah. Kemudian Rasul Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan bersama-sama dengan orang yang hadir di tempat itu. Dan masih lama lagi ia berbicara, dia melanjutkan khotbahnya itu sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih, ada dua hal yang membuat orang banyak tersebut terhibur. Pertama, percakapan yang terjadi dengan Paulus sampai fajar menyingsing membuat mereka dikuatkan dan dihibur, meskipun akan ditinggalkan olehnya atau oleh Paulus. Percakapan Paulus merupakan sebuah khotbah yang panjang. Tidak ada seorang pun yang bosan dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan, "Sudah cukup, mari kita pulang." Tetapi api roh menyala di hati sang rasul dan menular ke dalam hati mereka, menerangi, membangkitkan dan menguatkan mereka. Kemenangan Kristus adalah inti dari khotbah Paulus yang diteruskan bahkan sampai fajar. Ia pun hanya berbicara, tetapi juga memecah-mecahkan roti perjamuan dengan jemaat yang di sana. Kedua, peristiwa jatuhnya Eutikus dari lantai 3 yang dikira sudah mati, tetapi ternyata menurut Paulus ia masih hidup. Kebangkitan Eutikus di Troas terjadi dengan sangat cepat, hingga orang banyak yang juga bergegas turun di lantai atas melihat pemuda itu sudah hidup kembali saat mereka sampai di halaman. Paulus mendatangi mereka dan mengatakan, "Jangan khawatir, mari kita kembali ke ruang atas." Sang rasul tidak menjawab atau tidak menjadi sombong atas mujizat yang terjadi, dan kisah ini Lukas atau Dr. Lukas, sang penulis ini atau sang tabib, juga hanya menulis sedikit saja mengenai peristiwa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, bagian dari kisah perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus itu menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam kehidupan berjemaat. Karena saat terjadi perselisihan dalam jemaat, Rasul Paulus memecahkan perselisihan itu dengan cara menguatkan hati mereka. Di samping itu, Rasul Paulus membagikan pengajaran akan kuasa Allah bagi jemaat di Makedonia. Sebagai relevansi dalam bacaan kita dalam Kisah Para Rasul 20 ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu pernah mendengar kata-kata dari lagu, "Bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuanlah yang kusesali." Biasanya di kalimat romantisme ini ditunjukkan bagi pasangan yang akan berpisah dalam kebersamaan yang mereka jalani bersama dengan indah dan manis. Namun kalimat ini tidaklah menggambarkan dengan yang terjadi antara Rasul Paulus dengan jemaat Troas. Walaupun perjumpaan dengan jemaat di Troas hanya 7 hari kebersamaan, itu cukup mengesankan bagi jemaat tersebut. Dua hal yang mengesankan bagi jemaat Troas sebelum bertolak ke Makedonia, yaitu Paulus memberikan motivasi yang menguatkan dan menghibur hati jemaat dalam menghadapi berbagai tantangan tentang ajaran dan keimanan kepada Kristus Yesus. 2.
Paulus mengajak mereka seperjamuan malam untuk belajar kebenaran firman Tuhan hingga akhirnya terjadi peristiwa pernyataan kuasa Tuhan. Hal ini mengingatkan kita Bapak Ibu akan perkataan Yesus, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam Matius 26 ayat 41. Kita mengakui bahwa tetap perhatian dan berpikiran tajam sepanjang khotbah dan pembacaan kitab suci. Kitab suci memang sesuatu yang cukup sulit. Kiranya lewat firman hari ini, kita semua hidup kembali secara rohani, menjadi terbangun dari terang. Dikatakan firman Allah itu hidup, terdapat dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Kiranya kita semua bangun dari tempat Eutikus, tempat di mana kita terjatuh, dan menjadi jemaat-jemaat kudus yang memberitakan hidup kepada orang-orang yang sedang terjatuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami, untuk melanjutkan kehidupan kami ke depan. Oleh sebab itu kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mau membawa doa-doa pokok syafaat kami. Kami mau mendoakan pelayan firman di jemaat kami, majelis jemaat, pelkat, komisi, dan BPPJ. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi mereka. Berikan kekuatan iman yang baik supaya kami dapat terus melayani dengan semangat dan dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Juga kami mau mendoakan Ibu Pendeta Marjiri Rehena Dewana beserta keluarga. Tuhan Engkau memberkati
setiap pergumulan kehidupan keluarga Ibu Marji Ririhena Dewana. Begitu juga Pendeta Eka Puimera yang beserta keluarga di dalam tugas dan pelayanannya di dalam jemaat kami GPIB Galilea. Bahkan di tempat lain Engkau berkati. Kami mau mendoakan bangsa dan negara tercinta kami, supaya pemerintah dalam negeri dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, teristimewa pada saat ini, pada tahun 20 ini, di mana pandemi COVID sedang melanda bangsa dan negara. Bapa, Engkau memberi kekuatan dan juga semangat bagi Presiden, Wakil Presiden beserta jajaran menterinya, anggota DPR, DPRD tingkat kota, provinsi ataupun kabupaten, camat, lurah hingga ketua RW dan ketua RT. Semoga mereka dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya di dalam masa pandemi COVID ini, Tuhan. Semoga negara ini juga dijauhkan dari segala macam mara bahaya, meliputi pertikaian ataupun ancaman yang mungkin timbul dari dalam maupun dari luar, seperti wabah-wabah virus lainnya, Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga mau mendoakan akan keluarga-keluarga di dalam jemaat kami. Keluarga Sitohang Ambarita, keluarga Teling Permata Negara, keluarga Billy Kolopake, keluarga Siraj Sitorus, keluarga Ferry Triantono, keluarga Siaan Sinaga, juga keluarga-keluarga lainnya. Tuhan berkati setiap pergumulan keluarga-keluarga ini. Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan keluarga atau saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi pandemi COVID. Persoalan ini kiranya juga Tuhan buka jalan buat mereka yang belum dapat pekerjaan. Kiranya juga Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, yang saat-saat ini sedang menghadapi ulangan walaupun melalui Zoom di rumah. Tuhan Yesus sertai dan berkati. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit, yaitu Bapak Posma Aritonang, Ibu Esther Rengkung Lawalata, Saudara Paul Rosi Kolibu, Ibu Wulan Tikonuwu, Ibu Grace Pangemanan, Ibu Nelly Ratumbuingsang, Ibu J Bagi, Bapak Heri Bulog Lapna, Bapak KL B Joni Edwin, dan Ibu Rina Rompas. Tuhan, Engkau mau jamah mereka, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka dengan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh dari sakit mereka. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa akan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka, dan jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang kuat, dan Tuhan, mereka tetap akan mengucap syukur dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pakailah mereka seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga mau mendoakan para panitia pengadaan ruangan pelkat, Yapendik, itu Rumah Ceria Galilea, tim Satgas Usaha Dagang Galilea, Komisi Upaya Pemerintah juga dalam mengatasi COVID-19, keluarga dan pasien-pasien COVID-19, juga tim medis dan TNI Polri dan keluarga, juga para dokter dan para medis lainnya Tuhan, yang sedang bertugas pada garda depan dan juga di rumah sakit maupun di puskesmas Tuhan. Tuhan, Engkau menjaga kepagari mereka.
Kami juga mau mendoakan kegiatan panitia. Tuhan, di dalam pemilihan para pelayan Tuhan, teristimewa Pelkat telah terpilih Tuhan, kiranya mereka selalu mau dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain, Bapa. Kiranya Engkau sertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan bentengi kami dari COVID-19 ini ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami tahu ya Bapa, Engkau lebih mengetahui doa dan pergumulan kami yang hadir dalam ibadah Ika malam ini. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembali dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi orang banyak. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.